Nah, selanjutnya setelah berhasil menghitung gaya tekan angin yang kita gunakan untuk desain, nah kita kembali ke analis beban pada grounding. Kenapa? Karena beban pada grounding kan tidak hanya tekanan angin ya, ada macam-macam. Nah, salah satunya adalah ini. Oh, oh ya, sebentar saya jelaskan dulu. Grounding kita menahan beban selebar 1,5 meter karena itu adalah jarak antar groundingnya ya. Kemudian grounding ini dipasang dengan tumpuan simple beam, artinya grounding ini profil yang memang sengaja dipotong-potong sejarak antar kuda-kuda, tidak dibikin menerus gitu. Itu asumsi peletakannya, sehingga nanti perhitungan bending moment dan perhitungan gaya gesernya berdasarkan rumus-rumus pada simple beam gitu. Kemudian untuk beban tadi yang bekerja selain beban angin ada beban air hujan. Beban air hujan ini kita ambil dari SKBI tahun 1987 karena di SNI 2013 tidak ada. Beban air hujan adalah 40 min 0,8 dikali alfa, dengan dimasukkan sudut alfanya maka beratnya adalah 18,34 kg per meter persegi ya. Ini masih sesuai dengan persyaratan SKBI karena SKBI bilang tidak perlu diambil melebihi dari 20 kg per meter persegi gitu ya. Jadi ini masih memenuhi. Kalau kita rekapitulasi beban yang bekerja, satu, berat sendiri grounding dari profil UNP 125 kali 65, beratnya dari tabel profil bilang 13,4 kg per meter panjang. Dua, beban penutup berupa genteng. Penutup ini sebesar 50 kg per meter persegi. Ini saya ambil dari SKB tahun 1987 karena asumsinya ini adalah berat genteng termasuk usuk dan rengnya gitu. Beban angin tadi pressure-nya adalah 0,19 kN per meter persegi hasil perhitungan sebelumnya. Beban air hujan adalah 179,95 Newton per meter persegi. Beban hidup beban pekerja itu 1,33 kN mengikuti SNI 2013. Tributary areanya atau luasan yang berpengaruh itu adalah 2,5 meter kali 1,5 meter. Jadi 2,5 meter kali 1,5 meter itu ini ya. Ini 2,5 meter jarak antar kuda-kuda, lebarnya 1,5 meter. Itu 3,75 meter persegi. Nah, kalau dihitung luas penampang bidang miringnya sesuai kemiringan atap itu adalah 4,21 meter persegi. Nah, untuk loading analisisnya yang kita lakukan adalah dari seluruh beban-beban yang berupa beban luasan tadi, itu kita hitung resultannya berapa, lalu kita bagi ke panjang batang grounding 2,5 meter. Sehingga nanti dapatlah nilai beban terbagi meratanya berupa kilonewton per meter panjang. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi kita menggunakan rumus-rumus simple beam, jadi kan gampang. Pakai 1/8 KL kuadrat nanti. Nah, yang pertama berat penutup atap. Penutup atap kan kita menggunakan 4,21, artinya luasannya bidang miring. Ya iya, namanya juga atap ya. 4,21 meter persegi dikali berat atap dari SKBI 0,49 kN per meter panjang, maka resultan berat atap adalah 2,06 kN. Kalau kita bagi dengan panjang groundingnya, maka dia 0,825 kN per panjang grounding. Berat groundingnya langsung 13,4 kg per meter panjang, kita konversi saja menjadi 0,131 kN per meter panjang. Berat air hujan ini 179,95 kalikan luas bidang datar. Nah, ini ya. Luas bidang datar 3,75 beda dengan 4,21. Jadi beban air hujan itu dari SKB 1987 bilang harus ditinjau terhadap luas bidang datar dari atap, bukan bidang miring dari atapnya. Itulah kenapa saya menggunakan angka 3,75 bukan 4,21 seperti genteng. Diperoleh 0,675 kN sehingga dibagi panjang batang groundingnya ketemu 0,27 kN per meter panjang. Beban angin tadi 0,19 kN per meter persegi dikalikan luas bidang miring tekan ya, ketemu 0,79 kN, sehingga kalau dibagi panjangnya ketemu 0,32 kN per meter panjang gitu. Dengan beban pekerja berupa beban titik. Nah, kalau ini nggak bisa kalau beban pekerja tidak bisa. Jadi beban pekerja tidak bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi panjang bentang karena beda. Beban pekerja itu memang secara fisik hanya ada satu orang yang itu akan duduk di grounding tersebut. Jadi duduk ketika mau masang gentengnya atau mau masang yang lain sebagainya, itu
Memang bentuknya benar-benar sebuah beban titik, tidak beban terbagi merata. Seperti itu.